Shanda ya Rabba ya Rabba. Shanda kanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Makasih Tuhan, makasih atas setiap kebaikan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas setiap kami. Biar darah-Mu sendiri yang terus menyucikan, menguduskan kami. Darah-Mu sendiri Tuhan yang boleh membebaskan kami Tuhan. Setiap belenggu, kuk dosa Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang membasuh setiap kami. Oleh darah-Mu yang sudah tertumpah di atas kayu salib Tuhan. Darah-Mu yang menembus kami. Darah-Mu yang menguduskan setiap kami. Melalui darah-Mu kami boleh dilayakkan. Melalui darah-Mu kami boleh masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini kami boleh memuji menyembah Tuhan. Di mana kami berada di rumah kami masing-masing, kami percaya hadirat Tuhan turun memenuhi setiap kami Bapa. Terus Tuhan penuhi hati kami, pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Biar kami boleh berjalan di dalam setiap kehendak Tuhan. Kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu pada zaman ini Tuhan. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Sementara kami akan mendengar firman Tuhan. Kau urapi setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh menangkap pesan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Kau urapi hamba-Mu yang ada apa-apanya di Tuhan. Pakai Tuhan hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang jadi dan pesan Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus Kau bekerja di antara setiap kami Tuhan. Dimanapun mereka berada, Roh Kudus menjamah mereka, mengurapi setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar ibadah kami ini Tuhan tidak sia-sia, tetapi kami peroleh sesuatu yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Allah kami kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Selamat pagi semua. Shalom aleihim semua. Halo. Kita percaya semua kita dalam keadaan yang baik, keadaan yang luar biasa. Ya, sekali lagi mungkin belum telat juga untuk saya mengucapkan selamat Paskah. Ya, mungkin yang minggu lalu nggak hadir, saya ucapkan selamat Paskah. Dia mati bagi kita, dia bangkit bagi kita. Ya, kita bukan menyembah Allah yang mati, tapi kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang bangkit dari kematian, dan dia Allah yang sungguh hidup, bahkan berjalan bersama dengan kita. Ya, kalau kita flashback sejenak ya, hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ya, tapi kita nggak bilang ini hari penampakan gitu ya, nanti orang pada serem ya, tetapi ini adalah hari-hari di mana Tuhan Yesus menampakkan diri ya kepada murid-muridnya. Nah, tetapi ada satu cerita yang menarik ya, saya share aja ininya saya. Oke, sebentar. Saya share screen. Sebentar ya. Oke. Start now. Kita buka di Alkitab ya. Nah, ini saya bacakan untuk saudara. Di sini ada satu cerita yang menarik sekali ya. Di dalam Lukas 24 ayat 13 dan selanjutnya. Ini ada satu cerita yang sangat menarik bagi saya. Ya, di situ dikatakan Yesus menampakkan diri ke jalan di jalan ke Emmaus. Pada hari itu ada dua orang murid-murid Yesus ya. Perhatikan baik-baik. Ini murid-murid Tuhan Yesus ya. Ini bukannya orang biasa, tetapi ini murid. Ya, artinya murid gini, dia adalah orang-orang yang dulunya berjalan bersama dengan Tuhan ya. Nah, ini murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Kira-kira letaknya 7 mil dari Yerusalem. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Apa yang telah terjadi? Ini adalah kasus di mana hari-hari Yesus bangkit ya. Mereka sedang ramai terbincangkan. Ya, wah ramai sekali. Mungkin lu dengar gak? Katanya Yesus bangkit lu. Oh enggak. Katanya sih bohong lu. Oh iya ya, gitulah kira-kira ya. Wah, mereka ramai. Istilahnya dimanapun orang ngobrol ya udah ngebicarain tentang Yesus bangkit gitu ya. Ada yang percaya, ada yang enggak, ada yang bilang itu bohong, ada yang bilang itu benar, ada yang bilang hoax, ada yang bilang segala macam. Nah, mereka juga bercakap-cakap nih yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, ya. Saya ngebayangin nih mereka berdua ngobrol. Lu dengar kan tuh Yesus bangkit ya? Iya ya, kayaknya gue sih belum lihat lu gitu. Apa iya ya? Kayaknya nggak mungkin. Kira-kira begitu deh ya. Kalau menurut lu gimana? Gitu. Mungkin kira-kira begitulah ya. Mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Lalu datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Ya,
Jadi bukan hanya sekadar Yesus mendekati mereka, tapi berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya coba saya minta kita imagine sejenak, ngebayangin ya, visualisasikan dalam pikiran kita bahwa mereka ini sedang berjalan di bertiga ya. Yesus itu berjalan gitu ya. Jadi bukan sekedar menghampiri terus udah, enggak, tapi berjalan sama-sama nih bertiga nih. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ya, ini sesuatu yang aneh kan. Ada sesuatu gitu. Apa yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal dia. Sekali lagi saya mau katakan, ini murid loh. Ya, yang artinya tuh sebenarnya nggak ada alasan untuk tidak kenal Tuhan, karena Tuhan itu waktu dia bangkit pakai muka yang sama gitu. Waktu Tuhan bangkit bukannya wah berubah mukanya gitu, yang orang nggak kenal, enggak. Ya, jadi Tuhan masih Tuhan yang sama mukanya, tetapi lihat ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Lalu Yesus berkata kepada mereka, apa sih yang kamu bicarakan nih? Ya, gitu kira-kira ya. Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Nah, mereka berhenti nih, kedua muridnya ini berhenti dan bermuka muram ya. Jadi kalau kita bayangin mereka lagi jalan, terus Tuhan tanya, lu mau berhenti apa lu kalian? Terus mereka berhenti gitu ya. Dari jalan mereka, ya otomatis Tuhan juga berhenti ya, dan muka mereka muram. Nah, lalu mereka bertanya, si Kleopas ini, adakah engkau satu-satunya orang asing yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Bahasa hari-hari mungkin berkata gini, lu orang mana sih? Emang lu nggak tahu di berita lagi rame? Gitulah kira-kira. Ya kan, lu kok nggak tahu? Orang-orang semua juga, dimanapun juga ngebicarainnya tentang ini nih. Ya kan, ada orang yang katanya nabi gitu kira-kira. Ya katanya berkuasa, bisa menyembuhkan orang sakit, mati disalib tragis. Udah gitu bangkit lagi. Kayaknya ini sesuatu yang kayaknya nggak bisa dipikir gitu ya, nggak masuk akal, nggak masuk pikiran gitu. Nah kira-kira kayak gitu ya. Semua pada ngomongin itu. Makanya mereka bingung nih, lu dari mana sih? Masa lu gak tahu berita? Gitu ngomong kasarnya. Kemana aja? Nah, katanya kepada mereka, apakah itu? Nah, Yesus pancing nih. Apa sih? Berita apa? Mereka jawab, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Ya, ini ngomongnya sama Yesus. Yesus juga pelakunya istilahnya ya. Maksudnya yang tokoh utamanya gitu. Tapi dia cerita karena dia nggak tahu ini siapa Yesus. Padahal dibilang kami dahulu mengharapkan dialah yang datang membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dia bilang. Ya, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami ikut mengejutkan. Katanya dia ke kubur, nggak temukan mayatnya. Dia kirakan. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa dia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa mereka memang benar yang dikatakan perempuan itu, tetapi dia tidak melihat, tidak mereka lihat. Ya, jadi ini masih dengar kabar nih, karena si murid ini juga kagak ngelihat, dia hanya dengar kabar katanya nih teman-teman saya itu ke kuburan tuh sama si perempuan Maria Magdalena. Nah mereka lihat kuburannya udah kosong gitu, ya kan? Tapi ya mereka bilang katanya udah bangkit gitu. Ini nggak masuk akal kan gitu. Nah lalu Yesus berkata lagi, hai kamu orang bodoh. Uish. Ya kan, ini orang nggak kenal nih, langsung aja, hai orang bodoh gitu kira-kira. Ya kan, ya bagi kedua orang itu kan dia nggak kenal kan. Hai orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam kitab suci dan kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah, ya Yesus seolah-olah hendak bisa berjalannya, tetapi didesak, tinggallah bersama dengan kami, sebab hari menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu mereka masuk nih dan tinggal bersama-sama. Yang ngebayangnya mereka sampai ke dalam rumah, ya mungkin hari sudah mulai gelap, ya sudah ada, dulu belum ada listrik, ya sudah ada pelita yang mulai menyala, ya dengan remang-remangan mereka masuk ke dalam rumah dan mereka duduk makan, mengambil roti, mengucap syukur, berkat, memecah-mecahkannya dan berkata kepada mereka. Ketika itu ayat 2:31 terbukalah, ya terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Ya, waktu Yesus memecahkan roti, mengucapkan berkat, ya, dan memberikan kepada mereka, terbukalah mata mereka. Tapi waktu mereka
terbuka matanya waktu dia mengenal Yesus, lalu Yesus lenyap di tengah-tengah mereka, hilang gitu, kira-kira seperti itu. Ya, nah dari kisah ini apa yang dapat kita pelajari bersama-sama? Ya, karena bagi saya ini cerita sangat-sangat menarik gitu ya. Kenapa murid-murid tidak kenal Yesus? Kenapa mereka berjalan sekian lama ya dengan perbincangan yang cukup panjang? Ya, mereka tidak mengenal itu Yesus. Mereka tidak kenali suaranya itu Yesus ya. Kayaknya kita kalau kita udah kenal ya, kita telepon aja, kita tahu nih, oh ini masih ini nih yang ngomong gitu kan kira-kira kan, karena kita udah familiar sama suaranya gitu. Tetapi ini sepanjang perjalanan kita nggak kenal ya, Yesus sudah bincang-bincang dan sebagainya. Ya, jadi bagi saya ini satu kisah yang sungguh-sungguh menarik dan menjadi satu pelajaran buat kita. Oke, lalu saya balik dulu sebentar di ayat sehingga mereka mengenal dia ya di ayat 16. Nah, ini yang saya mau kasih highlight, kita garis bawahi. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal dia. Ada sesuatu yang menghalangi. Apa sih sesuatu yang menghalangi mata kedua orang itu ya sehingga mereka tidak mengenal Yesus? Ingat, ini dua orang, bukan satu orang. Kalau satu orang nggak kenalin, mungkin satu harusnya kenalin. Ini Yesus, lo tahu nggak? Itu kan kira-kira ya. Tetapi ini bicara dua orang. Ya, kalau satu kita bilang ya lah, mungkin dia kurang perhatiin, ya mungkin matanya agak rabun, ya kan, atau gimana. Nah, ini dua orang. Jadi ini sesuatu yang harus menjadi perhatian buat kita. Artinya, bagaimana seorang murid nggak mengenal Tuhannya, nggak mengenal Yesus. Ya kan, bisa nggak itu terjadi bagi kita? Jawabannya sangat bisa, ya kan, sangat bisa. Anak-anak Tuhan yang mengaku orang percaya, yang mengaku kenal Yesus, ya. Tapi saya mau katakan pagi hari ini sangat bisa kita nggak mengenal Yesus yang sedang berbincang-bincang, yang sedang bercakap-cakap dengan kita. Nah, menarik sekali bahwa apa sih yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Yang pertama yang saya dapat di sini, yang saya pelajari adalah karena mereka fokus sama masalah yang ada. Ya, di tengah perjalanan mereka berbincang tentang Tuhan, mereka berpikir tentang kebangkitan Tuhan, mereka berpikir tentang tidak mungkin seorang itu bangkit, mereka berpikir sesuatu yang tidak lazim, mereka berpikir sesuatu yang tidak masuk akal. Dan fokus mereka di dalam perbincangan itu adalah masalah yang ada, masalah yang tidak mungkin, masalah yang tidak bisa masuk akal. Dan mereka bicara tentang itu, sehingga fokus mereka itu ada di masalah yang ada. Sehingga waktu Yesus datang, mereka tidak melihat, tidak mengenal siapa Yesus. Kenapa? Karena matanya sedang fokus kepada masalah. Dengar baik-baik, sudah kasih dalam Tuhan Yesus. Seringkali anak-anak Tuhan hari-hari ini juga waktu dia terlalu fokus dengan masalah yang ada, dia tidak kenal, dia tidak tahu sebenarnya waktu Yesus sedang tuntun dia, waktu Yesus sedang bimbing dia, tetapi dia tidak kenal. Ya, dia hanya fokus kepada masalah. Aduh, masalah gue terlalu berat. Aduh, pekerjaan gue begini. Aduh, kayak begini. Keluarga gue begini. Aduh, ini gue lagi pusing. Itu yang dibicarakan. Itu yang difokuskan. Sehingga mungkin ada saat itu ada firman. Ya, yang mungkin ya merupakan satu Tuhan bicara buat dia. Satu petunjuk yang Tuhan sedang bicara. Kita orang itu nggak kenal. Ya, orang itu nggak gubriskan. Ya, ini kalau saya sharing begini, muka saya kelihatan nggak? Ada ya? Nggak ada ya? Oke, sebentar ya. Saya kelihatan. Hah? Nggak kelihatan wajahnya Babe yang ganteng, nggak kelihatan. Oke, mendingan saya ini ya, saya balik dulu ya. Saya stop sharing. Iya. Ya kan? Oke. Ntar kalau dengarnya cuman ngelihatnya apa tulisan ya, saya nggak kelihatan. Nah, kayak gini kan enak. Nah, jadi kenapa orang itu bisa nggak kenal Yesus, murid Tuhan Yesus? Karena fokus sama masalah. Hati-hati. Nah, ya, sudah kasih nama Yesus. Ini bisa terjadi buat kita. Ya, padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang menuntun. Tuhan kita adalah Tuhan yang membimbing. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan petunjuk. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan jalan-jalannya.
Tetapi seringkali kita nggak mengetahui itu semua karena apa? Kita terlalu fokus sama masalah kita terlalu fokus dengan kehidupan kita, sehingga waktu firman itu yang merupakan petunjuk, yang merupakan jalan, kita nggak kenal. Ya kan sama seperti murid itu ya yang sedang berjalan, 2 orang itu, mereka nggak kenal, mereka nggak tahu siapa Yesus, fokusnya hanya kepada masalah. Nah, saya hari-hari ini juga senang ya saya juga sedang baca buku tentang cara kerja otak ya. Ini luar biasa. Artinya gini, ini nggak bertolak belakang dengan firman Tuhan. Artinya memang ini secara ilmu pengetahuan ya, itu bisa dipelajari dan itu benar adanya. Ya, tadi kan kita dengarkan bagaimana lidah itu menentukan masa depan kita. Kan kayaknya kalau di firman kan lidah itu menentukan masa depan kita. Ya udah, kita terima memang itu betul, itu sebagai firman Tuhan. Tetapi secara tekniknya istilahnya ya, cara kerja otak itu benar bisa dibuktikan bahwa apa yang kita ucapkan itulah jadinya kita. Ya, secara otak gitu ya. Nah, sama seperti muridnya ini. Saya kasih contoh begini ya. Misalnya nih, saudara keinginan beli motor merek A warna hitam misalnya ya. Tadinya sebelum saudara mau beli motor itu, saudara nggak cara ngelihat motor itu. Tapi begitu mau beli, kita beli motor ini merek A warna hitam, percaya sama saya, waktu saudara keluar, saudara akan menemukan motor merek A warna hitam. Betul nggak? Pernah ngalamin kayak gitu? Contoh lagi, mobil merek A itu bagus ya, gue mau beli tuh warna putih misalnya, ya kan? Begitu ngobrol nih, udah mungkin sama suami, sama istri, sama keluarga gitu, kita beli mobil warna A, yuk merek A yuk, warna putih. Oke, percaya sama saya. Begitu saudara keluar di jalanan, pasti ketemu banyak mobil merek A warna putih. Betul nggak? Percaya sama saya. Contoh lagi saya nih ya. Saya dulu nggak suka pohon kan. Ya nggak suka pohon, jadi ya udah, saya nggak pernah lihat. Tapi begitu saya suka pohon, saya bisa tahu di mana tempat-tempat yang jual pohon. Bahkan saya tahu maksudnya yang tempat yang dulu saya pernah datengin, misalnya restoran gitu ya. Ternyata ada pohon yang saya pernah punya, ya, yang saya punya gitu ya. Misalnya tuh restoran itu berdiri lama dan pohon itu juga saya yakin udah lama di situ. Tapi dulu saya nggak lihat itu pohon. Tapi karena saya suka pohon, akhirnya saya bisa lihat itu pohon. Kenapa? Itu cara kerja otak kita. Waktu otak kita berkata nggak mungkin, waktu otak kita berkata Yesus nggak mungkin bangkit, waktu otak kita fokus sama masalah, kenapa berita itu benar apa enggak, ya otak kita akan menuju ke sana dan kita nggak bisa publiskan yang lain. Ya, artinya apa? Kita akan memblok informasi-informasi yang lain karena otak kita akan terima informasi yang A terlebih dahulu. Nah, itu cara kerja otak. Makanya hati-hati. Ya, kalau kita hanya fokus kepada masalah, dengar. Secara cara kerja otak itu akan menuju kepada apa yang sedang kita pikirkan. Sehingga waktu ada yang sesuatu yang lain, ya itu akan diblok sama otak kita. Kenapa? Karena otak kita, bahasa mungkin gampangnya apa? Kita sedang konsentrasi di sini. Ya, sehingga konsentrasi yang lain itu nggak bisa masuk dalam pikiran kita. Sama seperti muridnya, dia sedang konsentrasi, otaknya sedang bicara tentang masalah, mungkin otaknya sedang berbicara masalah Yesus itu bangkit apa enggak ya, benar apa enggak. Waktu dia mulai fokus ke situ, waktu dia sedang konsentrasi ke situ, Yesus datang, otak itu nggak akan perhatikan, gitu kira-kira. Ya, jadi ini secara kerja otak. Jadi kalau kita tadi baca, kayaknya kan nggak masuk akal, masa sih kagak kenal kan gitu kan. Orang murid-murid Tuhan Yesus, enggak, tapi itu kejadiannya seperti itu, dan itu bisa terjadi. Ya kan, nah makanya hati-hati dengan kita. Ya, kita bisa bilang, oh itu muridnya geblek banget ya, gitu ya. Kok bisa nggak kenal? Hati-hati, kita juga bisa mengalami hal yang sama. Kita bisa tidak mengenal ya bahwa sebenarnya Yesus sedang membimbing kita, ada firman yang sedang menuntun kita, ada orang mungkin yang sedang Tuhan pakai untuk membuka jalan kita, tetapi karena kita hanya fokus kepada masalah, kita akan blok itu semua. Ya, kita akan tutup pintu semua karena konsentrasi kita kepada masalah yang ada. Jadi hari-hari ini ya hati-hati dengan fokus kehidupan kita. Kalau fokus kita hanya masalah, kita nggak akan kenal waktu Tuhan tuntun kehidupan kita. Tapi waktu fokus kita sama Tuhan, kita nggak akan gubriskan masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Kenapa yang tadi saya bilang? Cara kerja otak. Waktu kita fokus sama Tuhan, masalah itu bukan lagi menjadi satu masalah. Kenapa? Karena fokus kita sama Tuhan. Seolah-olah yang saya bilang tadi, masalah diblok. Jadi beda ya. Tadi fokusnya sama masalah, begitu ada Tuhan, ada kebenaran, itu diblok.
Tapi kalau kita balik ini masalahnya fokus kita sama Tuhan, ya. Nah, ini masalah ini seolah diblok. Makanya aneh kalau orang Kristen katanya stres. Aneh katanya kalau orang Kristen bunuh diri karena masalah. Ya, itu artinya dia nggak fokus sama Tuhan, dia fokus sama masalah. Sehingga dia blok apa yang benar, dia blok apa yang dari Tuhan, dia blok apa yang firman Tuhan. Itu kerja otak. Ya, tetapi kalau kita fokus sama Tuhan, saya percaya itu yang namanya damai sejahtera, sukacita itu pasti. Ya kan, dengan firman Tuhan waktu kita fokus sama Tuhan, kita andalkan Tuhan, ada damai sejahtera, sukacita. Cara kerja otaknya adalah waktu kita fokus sama Tuhan, kita akan ngeblok hal-hal yang bukan dari Tuhan. Kita akan ngeblok hal-hal yang jelek, yang bukan dari Tuhan. Nah, itu seperti itu kira-kira. Ya, makanya kedua murid itu tidak kenal. Karena dia hanya fokus kepada masalah. Sehingga waktu dia ketemu Tuhan, bahkan bukan sekedar ketemu Tuhan, mereka jalan bersama-sama, mereka ngobrol bersama-sama, mereka belum mengenal siapa itu Tuhan. Mereka belum bahasa Jermannya. Siapa yang berjalan dengan mereka. Ya, jadi ini pelajaran buat kita semua pagi hari ini. Jangan fokus tentang masalah kita. Jangan fokus tentang permasalahan dalam yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Tuhan mau masuk di tahun 2021 ini nanti kita akhiri sepanjang bulan kita hanya fokus kepada Tuhan. Kita fokus bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Kita fokus Tuhan itu Tuhan yang menyediakan. Kita fokus Tuhan itu Tuhan yang dahsyat buat hidup kita. Kita fokus Tuhan pelihara hidup kita dengan luar biasa. Kita fokus bahwa Dia Allah sumber kekuatan, pengharapan satu-satunya. Sehingga hal-hal yang buruk, hal-hal yang bukan dari firman Tuhan itu otomatis otak kita akan ngeblok itu semua. Sehingga apa yang ada, kita kenal Tuhan, ada sumber sukacita, ada sumber damai sejahtera, ada sesuatu yang baru yang kita terima dari Tuhan. Oke, kita lanjut lagi. Ya, sementara mereka yang kedua, kenapa mereka tidak mengenal Yesus? Jelas sekali sebelum Yesus itu disalib beberapa kali. Ya, nggak hanya sekali Yesus berkata bahwa anak manusia akan mati, tetapi pada hari yang ketiga akan dibangkitkan. Ya, bahwa anak manusia datang untuk menderita, tetapi dia akan membebaskan umat Israel. Ya, selalu beberapa kali kalau teman-teman saudara baca semua bahwa mereka Tuhan bicara beberapa kali. Ya, tetapi kenapa mereka nggak ngeh? Yang kedua, karena mereka lupa dengan perkataan Tuhan. Mereka nggak pegang perkataan Tuhan. Sehingga waktu kejadian terjadi, mereka berkata bahwa ini sesuatu yang kejadian benar gitu. Maksudnya kejadian yang nggak bisa mereka terima gitu. Bagaimana Yesus bangkit, bagaimana Yesus hilang dari kubur, apakah benar bangkit, apakah mayatnya dicuri? Ingat ya, karena waktu pas kejadian hari itu, ya itu tersebar kabar dengan begitu kuatnya bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri. Ya. Jadi ada dua pendapat pada saat itu. Ya, ingat ya waktu Yesus bangkit, pembesar Romawi itu suap penjaga kuburan. Ya, dengan sejumlah uang besar dikatakan bahwa kamu katakan aja mayat Tuhan Yesus dicuri. Ya. Nah, si penjaga itu menyebar hoax, ya, mengatakan ya mayat Tuhan Yesus dicuri. Ya, mungkin dia berkata gitu, ya kami dipukuli. Ada begitu banyak orang yang datang ke kuburan, ya kami dipukuli, mereka bersenjata lengkap misalnya. Ya kan, lalu mereka menggulingkan batu besar itu beramai-ramai dan mereka curi mayat Tuhan Yesus. Bisa dia cerita seperti itu. Jadi saat itu ada dua berita yang beredar. Ya, yang pertama dikatakan Yesus bangkit. Tetapi berita yang tidak kalah santernya, yang tidak kalah kuatnya, itu berbicara bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri. Ya, jadi ada dua berita nih. Ya. Nah, mereka nggak ingat perkataan firman Tuhan. Firman Tuhan itu hanya mereka dengar, tetapi mereka nggak pegang firman Tuhan. Nah, hal yang kedua yang kita hati-hati adalah berapa banyak kadang-kadang anak Tuhan yang hanya sekedar dengar firman Tuhan, sekedar baca firman Tuhan, tetapi tidak pernah pegang ayat itu, tidak pernah pegang firman itu sebagai sesuatu yang kuat di dalam kehidupannya. Sehingga mereka adalah orang-orang yang tidak mudah digoncangkan, mereka tidak mudah diombang-ambingkan sama masalah. Kenapa? Kalau kita berpegang kuat sama firman Tuhan, kita berpegang kuat sama kebenaran yang sudah kita terima, kebenaran yang sudah kita pelajari, kita pegang kuat, kita nggak terombang-ambing sama masalah yang ada. Ya, mereka hanya sekedar dengar firman Tuhan. Kalau waktu itu dia bukan sekedar dengar, tapi dia pegang firman Tuhan, dia pegang perkataan Yesus. Waktu kejadian Yesus bangkit,
Mereka akan berkata gini, yes, seperti yang dia katakan, Yesus bangkit. Kira-kira seperti itu. Tetapi karena mereka tidak pegang firman Tuhan, waktu ada berita hoax berkata mayat Yesus dicuri, itu akan membuat mereka bimbang. Wah, benar gak ya dicuri ya? Benar gak ya bangkit ya? Dan lain sebagainya. Tetapi kalau mereka pegang firman Tuhan, mereka pasti berkata gini, nggak mungkin dicuri. Ingat gak? Yesus pernah ngomong, dia akan bangkit pada hari ketiga. Yes, Yesus kita bangkit. Harusnya seperti itu. Begitu juga dengan kita, anak-anak Tuhan. Seberapa kita pegang firman Tuhan. Kalau kita hanya sekedar dengar firman Tuhan, begitu ada masalah, kita mulai goncang. Katanya Tuhan menyediakannya. Katanya Tuhan menyembuhkannya. Katanya Tuhan, nah kita mulai bimbang, kita mulai ragu. Katanya kita mulai ragu dan lain sebagainya. Katanya Tuhan gini, katanya kita mulai bimbang semua. Ya kenapa? Karena kita hanya sekedar dengar firman Tuhan, kita nggak pernah pegang janji Tuhan, kita nggak pernah pegang firman Tuhan. Orang-orang yang kuat pendiriannya ada orang-orang yang pegang firman Tuhan. Dia nggak peduli apa yang dia lihat, dia nggak peduli apa yang dia alami, dia nggak peduli apa yang dia nyatakan di dalam penglihatan dia, tetapi dia pegang firman Tuhan. Sekalipun kenyataannya berbeda, tapi dia tetap pegang firman Tuhan. Ini membuat kita fokus sama Tuhan. Ya mereka, kedua murid itu hanya sekedar mendengar firman Tuhan. Percuma mereka berjalan 3,5 tahun, percuma mereka mendengar firman Tuhan, percuma mereka makan dan tidur bersama dengan Tuhan Yesus, tapi mereka tidak pernah pegang apa yang menjadi firman Tuhan pada saat mereka berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Sebab itu dengar baik-baik kekasih-kekasih Tuhan pagi hari ini. Jangan kita sekedar dengar firman Tuhan. Waktu kita dengar firman Tuhan, pegang firman itu kuat menjadi sauh di dalam kehidupan kita. Kita nggak tergoyangkan apapun. Orang boleh berkata apapun, kita berkata enggak. Tuhan saya Tuhan yang dahsyat. Orang boleh berkata ekonomi akan seperti enggak. Tuhanku Tuhan Yehova Jireh, dia akan menyediakan sesuatu yang dahsyat. Orang berkata penyakitmu akan sembuhkan. No, aku punya Allah penyembuh yang pasti menyembuhkan segala sakit penyakit itu. Itu yang harus kita pegang hari-hari ini sehingga kita nggak gampang digoyahkan oleh keadaan apapun yang menimpa kehidupan kita. Kita nggak mudah digonjang-ganjing sama keadaan yang nggak menentu. Ya karena apa? Kita pegang sauh yang kuat. Ya. Orang boleh takut seperti Daud. Kenapa dia berani melawan Goliat? Hanya satu yang dia pegang, janji Tuhan yang memberikan kemenangan buat dia. Dia katakan, dulu Tuhan memberi kemenangan. Dia melawan beruang, dia melawan singa yang akan menerkam dia punya domba-dombanya. Dulu Yesus Allah dia memberikan kemenangan. Dan Allah yang sama juga pasti akan memberikan kemenangan waktu melawan Goliat. Kenapa Daud berani bertempur melawan Goliat? Karena dia pegang firman Tuhan. Karena dia hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tapi dia pegang firman Tuhan dan dia melangkah maju melawan Goliat dan kemenangan terjadi. Daud tidak fokus kepada masalah yang ada. Daud tidak fokus kepada Goliat yang besar. Daud tidak fokus kepada Goliat yang berpakaian lengkap senjata, tetapi Daud fokus kepada Tuhan yang hidup. Dia fokus kepada janji Tuhan. Hari-hari ini pertanyaan buat setiap daripada kita semua. Seberapa banyak kita pegang janji Tuhan? Seberapa banyak kita percaya dan yakin buat setiap janji Tuhan? Itu yang akan membuat kita semakin hari, kita semakin kuat bersama dengan Tuhan. Jangan seperti kedua orang murid yang hanya sekedar firman Tuhan. Hanya tahu tentang firman Tuhan. Hanya hafal mungkin firman Tuhan. Tapi tidak pernah pegang firman Tuhan. Itu hidup dalam kehidupan kita. Sehingga waktu terjadi sesuatu, kita dengan berkata yakin, enggak, saya lebih percaya kata firman Tuhan. Enggak, saya lebih percaya apa yang Tuhan janjikan atas kehidupan saya. Seharusnya kedua murid juga berkata, enggak, saya yakin Yesus enggak dicuri mayatnya. Saya yakin Yesus bangkit dari kubur. Waktu dia mulai berkata seperti itu, saya percaya waktu Yesus datang menghampiri mereka di perjalanan mereka, mereka pasti akan berkata, Yesus! Kenapa? Karena fokus mereka. Karena dia pegang firman Tuhan. Dia pasti kenal waktu Yesus itu datang. Otaknya, secara cara kerja otak, dia akan bisa kenal itu Yesus. Karena otaknya berkata, Yesus sudah bangkit. Sehingga waktu Yesus menampakkan diri, otaknya langsung tik, dapat. Yesus bangkit dan dia pasti kenal Yesus. Setelah mereka berjalan bersama-sama, mereka ngobrol. Ya, karena Yesus pancing, apa sih berita yang kalian dengar? Emang ada berita apa? Gitu kan kira-kira. Ya, kedua orang itu dengan semangat berkata, ya kan, ada seorang nabi yang katanya begini, yang tadi kita sudah baca, ya katanya akan menyelamatkan umat Israel, tetapi akhirnya dia mati. Ya, lalu ada perempuan-perempuan datang dan katanya bangkit dan lain sebagainya, walaupun kami belum melihat, ya kan. Lalu akhirnya mereka masuk ke dalam rumah. Ya, mereka tahu tuh tentang firman. Mereka hanya sekedar tahu, tadi saya mau katakan. Ya, dia tahu
Yesus itu nabi yang berkuasa, nabi yang menyembuhkan, karena mata mereka melihat kuasa Tuhan, dia melihat segala sesuatu. Tetapi mereka hanya sekedar tahu tentang Yesus. Ya, mereka hanya sekedar tahu. Hati-hati. Jangan kita punya orang Kristen yang sekedar tahu tentang Yesus. Kita bisa cerita Yesus dari A sampai Z. Pertanyaannya, seberapa banyak kita percaya bahwa setiap firman Tuhan yang kita pegang itu jauh lebih penting daripada kita tahu tentang firman Tuhan dari A sampai Z, kita hafal firman Tuhan. Saya nggak bilang nggak boleh hafal firman Tuhan. Tetapi kalau kita hafal, sekedar hafal, tapi kita nggak pernah menghidupi firman Tuhan itu nggak akan bisa melakukan sesuatu atas kehidupan kita. Ya, makanya ini penting buat kita. Lalu mereka mulai masuk ke rumah, ya tadi saya katakan hari sudah mulai malam, ya mereka lalu duduk makan. Sampai saat itu segitu jauh perjalanan, segitu panjang pembicaraan, mereka kedua orang itu masih belum mengenal ini siapa tamu ini, orang ini yang berjalan. Mereka belum kenal sama sekali, ya sesuatu yang kayaknya nggak masuk akalnya orang ini. Orang kedua orang ini yang benar aja gitu kan kira-kira. Lalu mereka makan, lalu Yesus memecah-mecahkan roti, ya kan, lalu membagikan buat mereka. Firman Tuhan berkata gini, seketika itu juga terbukalah mata mereka. Ya kan, waktu Yesus memecah roti dan membagikan kepada mereka, mereka mulai mengenal siapa Yesus. Tetapi pada saat mereka mengenal Yesus, menghilang. Satu apa yang kita dapat? Yang ketiga adalah pada saat orang kedua itu mengakui tubuh dan darah Yesus. Pada saat mereka mulai berjamuan kudus, ya mereka mulai terbuka matanya. Ya, fokusnya kepada masalah itu dipecahkan. Fokusnya kepada masalah itu mulai dialihkan kepada yang sebenarnya. Artinya apa? Waktu kita sungguh-sungguh terima tubuh dan darah Yesus, bukan hanya sekedar upacara, bukan hanya sekedar perjamuan kudus. Oh, ini minggu keberapa? Oh, perjamuan kudus. Lalu kita menganggap enteng, menganggap remeh perjamuan kudus itu. Itu hati-hati, ya kan? Justru itu ada satu seremoni, sesuatu yang Tuhan berikan buat kita untuk kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Jangan itu dianggap sebagai sesuatu yang udahlah, ya biasa aja lah gitu kan. Ya udahlah, katanya sih makan roti itu anggur, ya udahlah, nggak susah lah cariin segala macam. No. Seringkali kita mungkin terbiasa karena setiap bulan atau bahkan mungkin sebulan 2 kali kita sejak online, ya dari Paniko, dari Pak Weliar itu, ya sampai 2 kali kita, ya makanya saya bilang udahlah nggak usah perjamuan kudus lagi, nanti kita 3 kali gitu istilahnya. Nah, ya jadi sekali lagi saya mau katakan, jangan anggap bahwa perjamuan kudus itu sesuatu hal yang biasa gitu, ya kan, ya udahlah itu kan seremoni lah, ya kan, ya udah makan. No. Tapi benar-benar menghayati bahwa waktu kita makan roti itu benar-benar tubuh Tuhan yang terpecah-pecah. Waktu dia disalib, waktu dia dicemeti, ya tubuhnya itu sobek, tubuhnya itu terpecah-pecah. Dan waktu kita makan itu kita sungguh-sungguh bukan hanya sekedar makan roti, tetapi makna yang terkandung di dalamnya itu jauh lebih penting. Kenapa? Waktu kita mengakui tubuh Yesus, roti sebagai tubuh Kristus yang terpecah. Waktu kita minum anggur melambangkan darah Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib, dan itu benar-benar kita ngerti kebenaran tentang itu. Saya percaya itu akan memecahkan fokus kita kepada hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Itu akan memecahkan fokus kita kepada hal-hal yang dari dunia, dan itu akan mengubah fokus kita kepada Tuhan itu sendiri. Ya, hal yang kedua itu artinya adalah benar-benar firman itu, Tuhan itu menjadi daging atas kehidupan kita. Ya, jadi benar-benar Tuhan itu bukan firman itu bukan sekedar kita tahu, kita baca, kita dengar, kita hafal. Bukan. Itu bukan hanya sekedar sampai di situ. Tapi bagaimana firman itu, roti itu menjadi daging atas kehidupan kita. Ya kan, bukankah Allah itu adalah firman, dan dia adalah firman itu sendiri. Ya, waktu kita makan roti, artinya kita sedang makan firman. Waktu kita sedang makan firman, kita sedang menyatu dengan tubuh Kristus. Waktu kebenaran itu kita hayati, kita hidupkan dalam setiap kehidupan kita, sehingga firman itu benar-benar ada, melekat di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus. Kita bukan lagi menjadi murid-murid yang berjalan sedemikian panjang, mereka nggak kenal siapa itu yang mereka ajak bicara. Tapi waktu mereka mengalami perjamuan kudus pada saat itu, mereka mulai terbuka matanya. Hari ini kita mulai cek seberapa jauh firman Tuhan, roti yang hidup itu ada dalam kehidupan kita. Sehingga mata kita tidak fokus lagi kepada masalah yang ada,
tapi mata kita sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Seberapa anggur ya, darah Yesus yang itu berharga, itu ada dalam setiap kehidupan kita, sehingga itu memecahkan fokus kita dan kita mulai fokus sama Tuhan. Ya, sekali lagi jangan pernah menganggap remeh tentang perjamuan kudus. Jangan pernah membuat perjamuan kudus sebagai sesuatu yang biasa aja. Satu perjamuan kudus ya setiap bulan kita lakukan. Tapi mulai hari ini kita mengerti bahwa waktu murid-muridnya melakukan perjamuan kudus, mata mereka terbuka melihat Tuhan. Mata mereka dicelikan, selubung yang menutupi mata mereka, sehingga mereka nggak melihat Tuhan. Fokus yang mereka lihat pada satu masalah itu dipecahkan, itu dibongkar, sehingga mereka melihat siapa Tuhan. Hari-hari ini nggak penting kita seberapa lama kita ke gereja. Tapi pertanyaannya yang penting buat kita, seberapa mata kita fokus sama Tuhan, seberapa kita mengenal Tuhan. Jangan sampai katanya kita berjalan, tapi kita tidak kenal kita berjalan sama Tuhan yang hidup. Katanya kita orang Kristen, tetapi kita nggak pernah dengar petunjuk dan hal-hal yang Tuhan sedang berikan buat kita. Kenapa? Karena kita hanya fokus kepada masalah di dalam kehidupan kita. Mari hari ini jangan sampai itu terjadi buat kita. Mungkin waktu kita baca kisah ini, kita berkata, alangkah bodohnya murid ini. Kok orang ini begitu dablek ya, tidak kenal Tuhan. Jangan sampai itu terjadi sama kita. Ya, kita menjadi orang yang bodoh. Kita menjadi orang yang dablek karena kita nggak kenal Tuhan. Kita hanya berjalan dengan status kekristenan kita. Kita berjalan dengan status pelayanan kita dan lain dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa Dia sebenarnya yang terus menuntut perjalanan atas setiap kehidupan kita. Hari-hari ini, buat saudara kasih dan Tuhan Yesus, mari kita mulai cek apakah hari-hari ini kita hanya fokus kepada masalah yang ada. Bukannya kita nggak boleh mikirkan masalah, bukannya artinya kita udahlah nggak usah dipikirkan, bukan. Tapi waktu kita fokus sama Tuhan, masalah itu sudah lagi tidak menjadi masalah. Jangan terlalu fokus buat setiap masalah kehidupan kita. Yang kedua, ya, pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu bukan sekedar didengar, firman Tuhan bukan sekedar dihafal, tapi firman Tuhan itu benar-benar dipegang. Ya, sungguh-sungguh itu menjadi satu pegangan yang kuat, satu sauh yang kuat, sehingga apapun yang orang katakan itu tidak akan pernah mengguncang iman kita. Kenapa? Karena kita pegang firman Tuhan, sauh yang kuat. Yang ketiga, ya, jangan anggap remeh tubuh dan darah Yesus. Ya, tubuh dan darah Yesus itu mencelikan mata kita. Tubuh dan darah Yesus itu membuat fokus kita itu kembali kepada fokus yang benar. Mengenal siapa Tuhan kita. Jangan sampai tubuh yang terpecah itu kita anggap sepele. Tapi biarlah tubuh itu, firman itu, darah itu benar-benar ada dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita kenal siapa Tuhan kita. Dia Tuhan yang bangkit. Saya mengingatkan buat setiap daripada kita. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Dia Tuhan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang 24 jam melihat setiap apa yang kita kerjakan. Dan Dia bertanggung jawab penuh atas setiap kehidupan kita. Ya, pegang setiap janji Tuhan dan lihat kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan itu akan menyertai setiap kehidupan kita. Ada kuasa kebangkitan, ada kuasa firman yang terus akan menyertai kehidupan kita. Sehingga Dia akan membawa kita kepada setiap janji-janji Tuhan yang dahsyat, janji-janji Tuhan yang berkemenangan, janji-janji Tuhan yang luar biasa atas setiap kehidupan kita. Fokus sama Tuhan, percaya kepada setiap janji firman Tuhan, dan kita hidup bersama tubuh dan darah Yesus. Kita akan melihat kuasa Tuhan. Haleluya, nyata atas setiap kehidupan kita. Amin buat setiap kita semua. Mari kita satukan hati dalam doa. Oh Rabba Shikindaya Rabba Shanda Kandaya Rabaya Rabaya Rabba Shikindaya Rabba Hori Rabba Shandaya Rabba. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau sudah mati dan bangkit buat kami, Engkau menampakkan diri buat setiap murid-murid-Mu pada saat itu Tuhan. Biar kami adalah murid-murid Tuhan Yesus yang bukan hanya tahu tentang Yesus, tapi mengenal Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami hanya fokus kepada masalah dan masalah. Tapi biarlah hari ini kami fokus kepada Tuhan. Kami melihat setiap janji Tuhan. Kami melihat setiap kebenaran firman Tuhan. Kami memegang setiap apa yang Kau nyatakan atas setiap kami. Sehingga kami tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Kami percaya buat setiap janji Tuhan. Ampuni kami kalau kami hanya mendengar firman Tuhan. Tapi biarlah hari ini kami boleh hidupi firman Tuhan itu. Kami nggak pandang rendah Tuhan.
perjamuan kudus, tetapi roti firman Tuhan itu sungguh-sungguh hidup atas kehidupan kami. Darah itu sungguh-sungguh mengalir atas kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami nggak mau menjadi kedua murid yang berjalan Emmaus tanpa mengenal Tuhan. Kami mau Tuhan pada saat Engkau ada bersama kami setiap hari. Kami kenal, kami tahu, kami sadar Engkau berjalan bersama dengan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, nama berdoa buat setiap jemaatmu di tempat ini. Oh, ya labas, ya kandaya labas, setiap pelan-pelan Tuhan. Mereka adalah murid-murid yang terbuka matanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, setiap hari mereka mengalami Tuhan atas setiap kehidupan mereka. Jadikan mereka murid-murid Tuhan Yesus yang pegang janji Tuhan atas setiap kehidupan mereka. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Mereka tidak menjadi orang-orang yang lemah pada saat mengalami masalah, goncangan yang ada dalam kehidupan mereka. Tapi mereka pegang setiap janji Tuhan sebagai sauh yang kuat atas setiap kehidupan mereka, Tuhan. Biar roti itu, firman itu ada atas setiap kehidupan mereka. Darah itu menjadi nyata atas setiap kehidupan mereka, Tuhan. Sehingga mata setiap kami boleh terbuka melihat setiap janji Tuhan. Engkau sendiri yang boleh ada atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat siang hari ini, Bapak. Memberkati kami semua. Apapun yang kami lakukan, tunjukkan tangan Tuhan menyertai kehidupan kami, keluarga kami. Jauhkan kami dari setiap sakit, penyakit, mara bahaya apapun. Perlindungan darah Yesus sempurna atas setiap kami. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama Tuhan Allah kami kekal selamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Amin, haleluya. Kita tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus.